Puji nama Tuhan, salam sejahtera bagi kita semuanya. Saat ini kita kembali dalam anugerah Tuhan, berjumpa dalam acara Pancaran Air Sorgawi, belajar merenungkan dan menerapkan firman Tuhan. Adapun topik kita hari ini adalah PSBB, yaitu perenungan saat bertekun berdoa. Saudara, hari-hari ini adalah hari di mana orang-orang Kristen, khususnya gereja-gereja aliran Pantekosta dan karismatik, mengadakan doa menanti pencurahan Roh Kudus. Tradisi ini sangat baik. Tradisi ini terus dipertahankan, diawetkan, dan dilaksanakan. Memang benar bahwa Roh Kudus sudah dicurahkan, namun tiap pribadi merindukan pengalaman kepenuhan Roh Kudus. Kita bisa melihat dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Ada 12 murid yang berada di Efesus. Mereka sama sekali belum pernah mendengar tentang Roh Kudus. Roh Kudus sudah dicurahkan, tetapi murid-murid itu belum pernah mendengar, dan mereka juga belum pernah mengalami kepenuhan roh. Dan ketika kita perhatikan ayat itu, maka 12 murid yang ada di Efesus, mereka semua mengalami kepenuhan roh. Ayat inilah yang menjadi dasar orang-orang Kristen aliran Pantekosta, karismatik, selalu menggunakan waktu-waktu yang ada ini untuk bertekun berdoa agar pengharapan mengalami kepenuhan roh itu dapat terjadi. Nah, saudara, dalam momen ini, momen antara kenaikan Tuhan Yesus ke sorga dengan pencurahan Roh Kudus di hari Pantekosta yang banyak diisi dengan kegiatan berdoa, maka saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan beberapa hal. Mungkin kita terlewat untuk merenungkan hal-hal berikut ini. Dan ketika kita diingatkan, ketika kita disadarkan, ternyata 3 hal yang mau saya bagikan ini adalah penting untuk kita renungkan. Mari kita mau ambil waktu untuk merenungkan bersama. Yang pertama, saudara, perenungan kita dalam momentum pra pencurahan Roh Kudus adalah bahwa kita semuanya mengalami perlindungan dan pemeliharaan dari Tuhan yang luar biasa. Saudara, poin yang pertama yang perlu kita renungkan ini, saya dasarkan kepada situasi dan kondisi yang dialami oleh murid-murid pada waktu itu. Mereka yang kurang lebih jumlahnya 120 orang, selalu berada di ruang yang tertutup, selalu berada di ruang atas di Yerusalem. Ada potensi-potensi bahaya di luar sana. Murid-murid Tuhan Yesus alami tekanan berat dari pemerintahan Romawi. Mereka juga alami tekanan berat dari Yudaisme. Jadi saudara, sebenarnya kalau kita mau perhatikan keberadaan murid-murid dan situasi pada waktu itu, mereka benar-benar alami tekanan yang berat. Ada potensi bahaya yang besar. Mereka yang adalah orang-orang Galilea, gampang dikenali. Mayoritas murid-murid berasal dari provinsi utara dengan dialek dan aksen yang mudah dikenali. Jadi pada waktu itu, murid-murid bertekun berdoa, tetapi ada potensi bahaya yang mengintai mereka. Setiap hari mereka berdoa, dan rupa-rupanya perlindungan dan pemeliharaan Tuhan nyata atas hidup mereka senantiasa. Jadi saudara, saya mau mengajak untuk kita sama-sama merenungi keberadaan kita. Ada potensi-potensi bahaya di luar sana. Sebagian besar orang-orang Kristen yang ada di Indonesia, ruang geraknya terbatas, bahkan sering dibatasi. Apalagi dengan adanya virus corona ini, ruang gerak kita menjadi terbatas. Ibadah kita menjadi sangat terbatas. Pertemuan, perkumpulan kita menjadi sangat terbatas. Ada potensi-potensi bahaya di luar sana. Ditambah lagi, saudara, adanya dampak krisis ekonomi yang menyebabkan kita orang-orang percaya juga sedang mengalami kesulitan, mengalami penderitaan. Ada beberapa orang-orang Kristen yang terdampak secara ekonomi, mereka pun juga harus bergumul, berjuang untuk kebutuhan-kebutuhan ekonomi.
Tetapi setiap hari kita bisa jalani, setiap hari kita bangun, kita masih bernafas, kita masih dalam keadaan sehat, dan kita masih dipelihara oleh Tuhan. Itu bukti bahwa Tuhan selalu melindungi kita. Jangan hanya memikirkan untuk mengalami kepenuhan roh saja. Dalam momen yang indah ini, kita juga mau merenungi setiap kebaikan Tuhan. Sebagaimana Tuhan pelihara, sebagaimana Tuhan berkati, Tuhan lindungi murid-murid pada waktu itu. Demikian juga Tuhan pelihara dan lindungi kita semua, murid-murid Tuhan masa kini. Saudara, murid-murid Tuhan pada waktu itu secara ekonomi juga terbatas. Orang-orang kaya, orang-orang diberkati yang masuk sebagai murid Kristus baru terjadi nanti pasca Pantekosta. Ada Cornelius, ada Theophilus, ada murid-murid yang lain, itu semuanya bergabung pasca Pantekosta. Tetapi sebelum Pantekosta, keadaan ekonomi murid-murid sangat sederhana, sangat terbatas, tetapi mereka alami pemeliharaan Tuhan, alami perlindungan Tuhan. Yang kedua yang menjadi perenungan kita, saudara, sebelum Yesus naik ke surga, sebelum peristiwa Pantekosta terjadi, Yesus berkata, kamu akan menjadi saksi-saksiku. Jadi jangan lupa, kita semua adalah saksi-saksi Kristus. Saksi adalah orang yang mendengar, orang yang melihat, orang yang mengalami langsung, orang yang bergaul karib dengan yang disaksikan. Kita semua sudah mendengar tentang Kristus, sudah mempercayai tentang Kristus. Kita semua sudah mengalami kasih Kristus, mengalami perbuatan mujizat ajaib dari Tuhan Yesus. Ceritakan, saksikan, saudara. Dan juga kita mau menampilkan hidup yang sesuai dengan Kristus. Ada orang-orang yang hanya mengejar kepenuhan roh. Mereka fasih berbahasa roh, tetapi hidupnya tidak bisa menjadi saksi. Ada yang saya kenal, saudara, kalau berdoa selalu berbahasa roh, tetapi mungkin ke gerejanya hanya 1 tahun 1 kali. Karena saya perhatikan anak Tuhan itu jarang sekali ke gereja. Hanya ketika Natal, ketika saya diundang di gereja itu, baru saya lihat anak Tuhan tersebut. Bahasa rohnya hebat, menunjukkan kepenuhan roh yang sudah dialami oleh anak Tuhan itu. Tetapi ternyata hidupnya tidak bisa menjadi saksi. Selidik punya selidik, dia punya kepahitan kepada gembala. Dia punya kepahitan kepada gereja, dia tidak bisa mengampuni. Ada juga orang yang fasih berbahasa roh. Roh kalau berdoa terus-menerus mengeluarkan bahasa roh, menampilkan kepenuhan roh, tetapi hidupnya tidak bisa menjadi saksi. Punya simpanan, istrinya lebih dari 1, melakukan perselingkuhan, persinahan, dan tidak bisa menjadi berkat hidupnya. Jadi saudara, saya mengajak untuk kita sama-sama merenung status dan gelar kita yang diucapkan oleh Tuhan Yesus pra-Pantekosta. Yang ketiga yang perlu kita renungkan, kalau saudara lihat Kisah Rasul 1 ayat 15 dan seterusnya, ketika murid-murid menanti janji Bapa, menanti pencurahan Roh Kudus, mereka memikirkan dan berbuat sesuatu untuk pelayanan. 11 rasul pada waktu itu, kurang 1, lalu mereka melakukan pemilihan rasul. 120 orang murid pada waktu itu memikirkan pelayan dan memikirkan pelayanan. Bahkan setelah Roh Kudus dicurahkan pun, mereka berbuat banyak untuk pelayanan. Mereka membantu jemaat-jemaat, mereka membantu anak-anak Tuhan yang kekurangan. Firman Tuhan berkata bahwa mereka mengumpulkan harta milik, mereka menjual tanah, menjual aset, diserahkan di bawah kaki rasul-rasul, lalu dibagikan kepada jemaat-jemaat yang lain. Jadi saudara, momen ini jangan hanya digunakan untuk bertekun berdoa saja, tapi kita mau merenungkan 3 hal tadi. Jangan lupa, setiap hari kalau kita masih bisa bangun dengan keadaan yang sehat, terlindungi dari potensi-potensi bahaya, mari kita mensyukuri. Kita mau muliakan Tuhan. Jangan kita lupakan perbuatan baik Tuhan. Dan jangan lupa, status kita adalah saksi. Tampilkan hidup yang sesuai dengan karakter Kristus.
Ceritakan Kristus, ceritakan perbuatan ajaibnya, ceritakan kasih-Nya. Sekarang ada media-media, saudara bisa bikin video-video kesaksian, saudara bisa upload dan memberkati banyak orang. Lalu dalam momen yang indah ini, jangan lupa kita gunakan waktu untuk memikirkan pelayanan, memikirkan kebutuhan pelayanan. Renungkan semuanya itu dan praktekkan. Biarlah momen antara hari kenaikan dengan pencurahan Roh Kudus kita gunakan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan kalau ada di antara saudara yang merasa terberkati, saudara bisa like, share, dan tekan tombol subscribe. Sampai jumpa.